Pada pertemuan hari ini kita akan membahas kecepatan lolos atau kecepatan lepas atau sering juga disebut sebagai escape velocity. Maksudnya adalah begini, kalau misalkan ada suatu benda, benda ini ada di permukaan planet, boleh bumi, boleh planet apapun, terus kemudian dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan minimal berapa supaya benda ini tidak balik lagi ke planet. Jadi dengan kecepatan minimal berapa lemparannya supaya benda ini tidak jatuh lagi ke planet. Nah, itu dinamakan sebagai kecepatan lolos. Dengan anggapan bahwa planet ini tidak punya atmosfer. Misalnya bumi kita ini dianggap tidak punya atmosfer sehingga benda bergerak tidak mendapat gaya gesek atau gaya luar. Sehingga nanti kita akan memberlakukan hukum kekekalan energi mekanik dari titik satu ke yang lain selama benda bergerak. EM harus kekal karena di sini memang tidak ada gaya luar yang mempengaruhi gerakan benda kecuali gaya gravitasi saja. Nah, ini saya andaikan misalnya massa planet adalah M, jari-jarinya R, massa benda yang dilempar itu M kecil ya. V1 itu kecepatan di permukaan planet dilempar ke atas, berarti ini merupakan kecepatan awal. Jari-jari planet R di sini ya. Jadi kedudukan benda di titik 1 itu jaraknya R besar dari pusat planet, yang berarti jari-jari planet R besar itu ya. Kalau dilempar ke atas, itu berarti suatu saat mungkin berhenti pada suatu titik tertentu. Jadi nggak mungkin naik terus, itu nggak mungkin. Suatu saat berhenti setelah menempuh jarak tertentu. Tapi jarak itu saking jauhnya, sehingga ini dianggap jarak ini tak berhingga ya. Jadi tak berhingga itu sebenarnya nggak ada sungguhan, cuma jauh sekali bila dibandingkan dengan jarak titik satu ke pusat bumi gitu ya. Nah, entah di mana tak hingga itu, yang jelas jarak yang sangat jauh. Nah, karena sekali lagi tadi tidak ada gesekan udara, maka EM di titik 1 dengan EM di titik 2 itu harus sama. Jadi kita berlakukan hukum kekekalan energi mekanik bahwa EM di titik 1 itu sama dengan EM di titik 2. Nah, sehingga EM, ingat EM itu adalah EP ditambah dengan EK. Di sini juga EP ditambah dengan EK. Karena ini benda jauh sekali dari pusat planet asumsinya, maka EP ini perhatikan harus memakai rumus umum, bukan MGA tetapi min GMM per R1. GMM per R. Jadi G itu konstanta Cavendish, M itu tadi M besar massa planet, M kecil itu massa benda yang dilempar. R1 berarti jarak posisi awalnya terhadap pusat planet. Jadi hitungannya R ini selalu terhadap pusat planet. Kalau EK1 itu berarti energi kinetik benda di titik 1. Ya, energi kinetik itu setengah MV1 kuadrat. EP2-nya itu min G MM per R2. EK2 setengah MV2 kuadrat gitu ya. MM per R2 ini diisi tak hingga. Nah, sesuatu dibagi tak hingga nanti 0 kan. Nah, terus plus setengah M V2-nya itu 0. Nah, seperti itu. Jadi sesuatu dibagi tak hingga 0. Nah, ini juga 0 sehingga total sebelah kanan hasilnya adalah 0. Nah, sedangkan yang ruas kiri kita isi sekarang ya, ruas kiri. Jadi min GMM per R1 berarti ini kan min GMM per R1-nya itu adalah jarak titik 1 ke pusat planet, berarti R. Ini ditambah dengan setengah MV1 kuadrat gitu ya. Nah oke, terus kemudian kita bisa memindahkan nanti setengah MV1 kuadrat itu tetap di ruas kiri, sedangkan yang min GMM per R saya buang ke ruas kanan, sehingga jadinya GMM per R seperti itu. Nah, M bendanya ini bisa kita coret karena di ruas kiri kanan ada ya. Nah, berarti nanti V1 kuadrat itu ketemunya 2GM per R. Nah, sekarang perhatikan baik-baik bahwa di permukaan planet itu gravitasinya adalah sebesar berapa di permukaan planet? Di permukaan planet gravitasinya itu adalah GM per R kuadrat. Nah, sehingga kita bisa menukar GM-nya dengan GR kuadrat. Nah, ini saya teruskan. Jadi ini 2. GM-nya saya tukar dengan GR kuadrat. Saya bagi R. V1 kuadrat itu berarti sama dengan apa ini? 2GR.
2GR. Oke, 2GR karena R-nya kecoret, sehingga nanti V1 ini ketemunya adalah akar 2GR. Lah, V1 ini disebut sebagai V escape ya. Kecepatan lolos, yaitu kecepatan minimal di permukaan bumi, benda dilempar ke atas agar tidak lagi kembali ke permukaan bumi atau planet secara umum. Nah, kita kasih keterangan aja di sini bahwa V escape tadi itu adalah kecepatan lolos ya. Satuannya jelas meter per sekon. Kalau G itu adalah percepatan gravitasi. Di mana? Di permukaan planet. Nah, di permukaan planet ya, bukan di dalam planet atau di luar, di permukaannya. Satuannya meter per sekon kuadrat, sedangkan R itu adalah jari-jari planetnya. Satuannya adalah meter. Nah, ini saya kasih contoh, misalnya bumi kita ya. Berapa kecepatan minimal lemparan ke atas agar benda tidak lagi kembali ke permukaan planet? Nah, bumi kita itu jari-jarinya. Contoh bumi kita itu jari-jarinya 6.400 km ya. Ini sama aja dengan 64 kali 10 pangkat 5 meter. Karena 1 km itu 1000 meter. Percepatan gravitasi di permukaan kita ambil 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah kecepatan lolos benda yang dilempar ke atas dari permukaan bumi? Kita bisa menghitung. Nah, V escape tadi rumusnya adalah apa? Akar 2GR. Jadi kita tinggal masukkan aja G ini 10 ya lah. Terus kemudian R-nya ini 64, 10 pangkat 5. Jadi akhirnya kita dapatkan 64 di akar itu 8, akar 2 nggak bisa keluar, 10 pangkat 6 di akar itu 10 pangkat 3, satuannya meter per sekon. Atau boleh ditulis 8 akar 2, kilometer per sekon. Luar biasa. Jadi benda dalam 1 detik itu harus menempuh jarak 8 akar 2 kilometer. Wow, besar sekali ya. Ya mungkin tidak ada alat pelontar, bahkan sampai saat ini mungkin sulit membuat alat pelontar yang melontarkan benda sehingga kecepatan awalnya 8 akar 2 km per detik. Nah, itu sangat luar biasa, kecepatan yang sangat besar ya. Nah, itulah contoh V escape dari bumi.